semuanya. Selamat sore. Nah, nih Lia, kita mau ngapain sih sekarang? Kita mau oversharing ya guys ya, Oversharing tentang apa gitu? tentang bagaimana tentang kita percaya kepada Tuhan. Oke. Nah, sebelum itu kita kan banyak nih yang nggak kenal, dan nanti juga kita kirim, kan nanti dikira ini siapa nih yang buat tugas-tugas gini. Betul. Betul kan? Oke. Nah, di sini kami mau perkenalan dulu. Yang pertama dari aku ya. Perkenalkan, saya Ketsia Desola Gracia dari kelas 11 MIPA 1. Dan kamu? Nama siapa? Nama saya Marcelia Almariani Simatupang dari kelas 11 IPS 6. Oke, nah kita bakal mulai aja ya oversharingnya. Nah, ini aku bingung banget deh. Oversharing itu apa sih? Oversharing itu seperti kayak cerita ya guys ya. Oh, cerita. Oke. Kalau oversharing itu tentang cerita, jadi ini kan tema kita apa itu, bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Jadi aku pengen nanya deh sama Lia. Nama Om Lima kan? Lima, enggak, nama gua Lia guys. Oke, salah. Oke. Lia nih, kamu percaya nggak sih sama Tuhan, Lia? Aku percaya, cuman sedikit ada keraguan. Apa aja tuh Karena keraguannya? setiap manusia itu pasti ada keraguannya tersendiri. Iya, benar sekali. Tapi apa? Nah, keraguanku sebenarnya Tuhan itu setia nggak sih? Soalnya di ayat firman Tuhan pada 2 Tesalonika 3 ayat 3 Apa itu tuh? menceritakan tentang tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, berarti kalau Dia setia kepada kita atau Dia memelihara hati kita daripada yang jahat, kenapa Tuhan membiarkan kita ngerasa tersakiti gitu? Sebenarnya kalau dibilang tersakiti tuh, Tuhan tuh nggak mau tuh anaknya tuh tersakiti. Lebih tepatnya nggak mau. Tapi Tuhan itu lagi menguji kita seberapa mau kita tuh kuat dan selalu berdoa kepada Dia dan selalu meminta ampun, meminta pertolongan sama Dia. Nah, aku juga ada tuh di scroll TikTok nih. Pas aku scroll TikTok tuh aku pernah dapat ayat Alkitab dari Filipi 4 ayat 13 yang dibilang terang, judulnya itu tentang Apa tuh? terima kasih atas pemberian jemaat. Nah, yang aku ambil di sini tuh ayat 13-nya. Nah, yang itu tuh yang isinya itu segala hal yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu ya. Jadi Tuhan tuh gak diam, gak ngerasa apapun segala macam, tapi tuh Dia lagi apa gitu. Masa iya? Iya dong. Iya. Oke. Lalu itu? Dan ada juga aku baca juga di Amsal. Aku buka dulu ya. Amsal 3 kalau nggak salah, 3 ayat 3 sampai 4. Nah, itu tuh yang berisi, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itu sih menurut aku, karena Tuhan itu tidak pernah diam, Dia selalu menjaga anak-anaknya, nggak mau pengen anak-anaknya itu sampai terpuruk segala macam. Itu sih tuh. Tapi setelah aku mendengarkan firman-Mu di ayat Roma 4 Iya, ayat 16 ini tuh kayak menceritakan karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi Abraham, semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari imam Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Nah, berarti kalau misalnya tentang kesetiaan dan ada kebenaran itu kan, yaitu pada ayat 16 itu tercerita kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu kan berlaku bagi semua keturunan Abraham. Nah, jika itu berlaku, itu apakah membuat bahwa
itu memang benar-benar Tuhan itu setia. Sedangkan di fase Adam dan Hawa itu Tuhan Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden. Nah, pada Roma 4 ayat 16 itu kan itu tentang kayak kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, yaitu kayak janjinya si Tuhan ini itu berlaku pada semua keturunan Abraham. Nah, itu memang beneran ada atau tidak? Itu ada, itu nyata, tapi tapi aku nggak tahu, kurang jelas lainnya lagi. Tapi aku pernah baca Matius 21 ayat 22. Itu tuh yang berisi, jika kamu percaya apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Kalau kamu berdoa tulus, minta apapun yang sama Tuhan, itu pasti bakalan bisa lancar. Bakalan kayak gimana ya, kayak bakalan Tuhan tuh ngasih jalan. Walaupun kita ngerasa kayak kita nih kapan ya dapat itunya yang kita mau, tapi Tuhan lagi nanti kayak gitu. Coba aku ingat dulu. Kayaknya di ayat Matius Matius 7 ayat 7 sampai 8 itu kayak tentang mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu juga bisa. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan di ayat 8 itu, karena setiap orang yang meminta dan menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok bagi pintunya dibukakan. Nah, itu berarti kayak tentang setiap apa permintaan kita tuh dikasih gitu. Iya, tapi tidak terlihat, tapi namun nyata. Terus tapi di ayat apa tuh ya? Nah, karena di ayat Markus berapa tuh? Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, ini tuh ayat yang menunjukkan kepadaku bahwa Tuhan itu akan memberikan kita sebuah apapun yang kita minta itu, asal kita berdoa dan meminta sebuah pertolongan darinya, maka itu akan diberikan gitu. Dan pada ayat yang aku tahu lagi itu di ayat di ayat Amsal. Kamu kalau ayat ini kamu lihat dari mana sih, Lia? Kebetulan aku lihatnya itu dari, aku biasa kan kalau di TikTok itu kebanyakan kayak ayat Alkitab itu. Karena aku hobinya kan scroll TikTok gitu ya kan. Jadi kayak aku juga. Iya, jadi ayat Alkitabnya tuh muncul. Jadi di ayat 3 ayat Amsal 3 ayat 5. Nah, itu berisi tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berarti kita tuh nggak boleh tetap kekeh akan pendirian kita. Kita tuh harus mengandalkan Tuhan lebih dalam lagi. Betul ya. Dan aku juga nge-scroll TikTok dan IG aku pun kayak aku nemu satu ayat Alkitab di Mazmur 118 ayat 8. Itu tuh yang berisinya itu lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Karena kalau kita berlindung kepada Tuhan itu kayak sesuatu yang bikin kita nyaman daripada kita harus percaya kepada manusia. Walaupun omongan perkataan, kita bisa percaya sih omongan perkataannya, tapi kan kita apapun tuh Tuhan solusinya. Ya. Dan aku juga ada ayat Alkitab lagi dari Efesus kalau nggak salah. Efesus berapa? 1 ayat 16. Nah, Isinya. aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doa. Itu sih sebenarnya. Itu berarti kayak kesan ayat Alkitab tentang kita menyukai seseorang gitu ya, gak sih? Iya, tapi versi kita mencintai Tuhan Yesus. Itu. Berarti kita itu kayak harus percaya benar-benar kepada Tuhan dan mencintai dengan setulus hati, supaya kita dapat perlindungan Tuhan. Betul guys. Shalom. Dari sekian, dan kesimpulannya apa tuh, Lia? Kesimpulannya itu Lia pasti tahu. Segala perkara ataupun permasalahan yang ada, kita tuh harus mengandalkan Tuhan dengan percaya dan meminta perlindungan kepada Tuhan. Nah,
Dan jangan lupa berdoa, membaca firman, dan Nah. rajin ke gereja. Jangan lupa, semoga ayat-ayat yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung.